Halo Berdaus kelas, bertemu lagi dengan teacher Ana dalam pelajaran kali ini. Hari ini kita masih belajar dari tema 6, subtema yang ketiga, pembelajaran 1 dan 2 muatan IPA. Anak-anak teacher, simak video ini dari awal sampai akhir ya nak. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini dapat berguna untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitarmu. Selamat belajar dan tetap semangat. Oke anak-anak teacher, kita langsung mulai dari pembelajaran 1 ya nak, yaitu dengan materi pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Anakku, dalam meraih cita-cita tentu kita harus giat dalam meraihnya. Sama halnya dengan seorang peternak sapi. Sebagai peternak sapi tentu ingin semua sapi miliknya selalu dalam keadaan sehat. Karena sapi yang sehat dapat dipengaruhi oleh sumber pakan dan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Nah, pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar dapat kita laksanakan melalui tahap yang pertama, pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Kemudian, pemanfaatan hewan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur hidup makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Nah, dengan demikian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Pemanfaatan sumber daya alam hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup akan terganggu. Nah, anak-anak teacher, akibatnya lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Nah, salah satu contoh pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar adalah beternak ayam. Anak-anak teacher, beternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup. Nah, upaya pelestarian yang kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk. Untuk pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan membuat poster tentang pentingnya pelestarian tumbuhan dan hewan. Mari anak-anak teacher, coba kamu perhatikan contoh poster berikut. Tentu saja jika kamu melihat dari desainnya, kita diajak untuk menanam kembali atau melakukan reboisasi. Nah, selain dari poster yang tadi, kamu bisa memperhatikan kedua contoh poster ini ya nak. Yang pertama adalah pentingnya pelestarian tumbuhan. Poster ini mengajak kita untuk menjaga dan melestarikan tumbuhan langka di Indonesia. Sedangkan pada poster yang kedua, kita diajak untuk menjaga keberadaan atau habitat dari hewan-hewan yang sudah hampir punah, seperti badak, kura-kura biru, kemudian seperti harimau yang sudah hampir punah. Ya anak-anak teacher, jadi dikatakan jangan jadikan kami sebagai legenda atau hewan-hewan yang hanya diingat karena sudah punah. Nah, anak-anak teacher, mari kita lanjutkan pada pembelajaran yang kedua, yaitu dengan materi upaya pelestarian makhluk hidup. Anak-anak teacher, beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia dapat kamu lihat pada tabel yang sudah teacher sediakan ya nak. Kamu bisa melihat dengan jelas untuk kelangkaan yang terjadi pada hewan dan juga kelangkaan yang terjadi pada tumbuhan. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Kira-kira apa ya penyebabnya? Mari kita simak satu persatu ya nak. Yang pertama untuk hewan, yaitu karena sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta dijadikan obat. Yang kedua, membutuhkan waktu perkembangbiakan yang cukup lama. Sedangkan yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia. Contohnya nih, hutan dibakar sehingga hewan-hewan tersebut kehilangan habitatnya. Yang keempat, tidak mampunya hewan-hewan tersebut beradaptasi terhadap perubahan alam. Nah, inilah yang merupakan penyebab kelangkaan ataupun semakin berkurangnya populasi hewan. Nah, mari kita lihat pada tumbuhan. Yang pertama, kelangkaan dipicu oleh dimanfaatkannya terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, sulit berkembang biak.
Dan yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan tersebut terkena hama. Nah, dan yang keempat, tumbuhan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Kira-kira sampai di sini teacher harap kamu mampu ya nak memahami beberapa alasan atau beberapa hal yang menyebabkan populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Nah, anak-anak teacher, setelah kamu melihat beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia tadi, tidakkah kamu memiliki keinginan atau bahkan bercita-cita untuk menjadi seorang polisi hutan? Polisi hutan merupakan cita-cita yang hebat dan sungguh mulia, karena peranannya sebagai penjaga hutan agar kelestarian makhluk hidup tetap terjaga. Jika kamu telah menjadi seorang polisi hutan, anak-anak teacher, kamu akan mengambil peranan yang sangat penting dalam menjaga pelestarian makhluk hidup yang ada di negara kita. Nah, berikut ini adalah beberapa upaya pelestarian yang dapat kita lakukan untuk tetap menjaga pelestarian makhluk hidup. Yang pertama adalah penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebang hutan secara sembarangan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan yang akan diberikan sanksi bagi pelaku penebang hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya adalah agar pelaku-pelaku tersebut jerah dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Nah, dengan adanya hukum ini, masyarakat juga diharapkan dapat berhati-hati dalam menebang tanaman dan tidak melakukan perburuan hewan langka yang ada di hutan. Nah, salah satu contoh yang dilakukan adalah seperti pada gambar, yaitu penangkaran penyu untuk memulihkan kondisi dan juga pengembangbiakan penyu. Kamu bisa melihat dalam gambar ini ya, anak-anak teacher. Upaya pelestarian yang kedua adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka dan trauma. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan cara pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Nah, upaya yang ketiga adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan atau tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian ex situ dan juga in situ. Pelestarian secara in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan juga taman nasional. Nah, salah satu contohnya yang ada di Indonesia adalah Taman Nasional Pulau Komodo. Dapat kamu lihat seperti pada gambar ya, anak-anak teacher. Sedangkan pelestarian secara ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, dan juga museum zoologi. Dan ada juga herbarium. Nah, pengawetan sisa hewan atau tumbuhan sangat penting sebagai bahan ilmu pengetahuan. Seperti salah satu contohnya adalah pengawetan rangka dinosaurus yang dapat kita temukan pada beberapa museum yang ada di Indonesia ya, anak-anak teacher. Teacher harap suatu saat ketika kamu mengunjungi sebuah museum, kamu akan melihat pengawetan rangka dinosaurus di sana. Oke, anak-anak teacher? Nah, sampai di sini penjelasan singkat untuk materi kita hari ini ya, anak-anak teacher. Kiranya apa yang kamu pelajari hari ini dapat berguna untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitarmu. Nah, setelah kamu menyimak video ini, kita akan melakukan tanya jawab di dalam grup WhatsApp. Kemudian setelah itu kamu akan mengerjakan LKPD yang sudah teacher sediakan di Google Classroom. Silakan bergabung di grup belajar ya anak-anak teacher. Tetap semangat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you and bye-bye. God bless you.